Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-7 mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini masih terkait dengan operator pada JavaScript. Yang akan kita bahas adalah operator perbandingan pada JavaScript. Nah, operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai di JavaScript. Nah, hasil dari operator ini adalah nilai boolean, yaitu true atau false. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, itu ada operator menggunakan dua sama dengan. Ya, dibaca sama dengan. Fungsi dari operator ini itu memeriksa apakah dua nilai sama atau tidak. Kemudian, ada operator menggunakan tanda seru lalu sama dengan. Ini dibaca tidak sama dengan. Operator ini memeriksa apakah dua nilai berbeda atau tidak. Kemudian, ada operator menggunakan tiga sama dengan seperti ini. Ini dibaca identik ya, atau sama dengan, dan tipe datanya juga sama. Kemudian, ada tidak identik yang menggunakan operator tanda seru lalu dua sama dengan. Kemudian, ada lebih besar menggunakan tutup kurung siku. Operator ini memeriksa apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Lalu, ada lebih kecil, ya, menggunakan operator buka kurung siku. Nah, operator ini memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Lalu ada tutup kurung siku, lalu sama dengan. Ini dibaca lebih besar atau sama dengan. Kemudian, lebih kecil atau sama dengan. Operator ini memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil atau sama dengan nilai kedua. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan dari operator perbandingan, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat folder pertemuan ke-7. Kemudian di dalamnya terdapat satu file HTML, yaitu operator perbandingan .html, yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan operator perbandingan pada JavaScript. Oke, seperti biasa, ini saya hide dulu. Kemudian, file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser ya, Google Chrome. Ya, kita akan coba dulu untuk operator sama dengan. Ya, dua sama dengan. Misalnya di sini saya punya variabel. Nama variabelnya adalah username. Saya menyimpan nilai variabel di sini, string, admin, titik koma. Kemudian saya butuh satu variabel lagi untuk membandingkan variabel username, yaitu password, sama dengan admin. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah kedua nilai dari variabel ini itu nilainya sama. Ya, kita akan mengujinya menggunakan operator sama dengan. Jadi di sini saya akan membuat variabel baru. Nama variabelnya adalah hasil. Kemudian di sini saya akan uji kedua variabel ini. Username sama dengan password lalu titik koma. Ya, apakah nilai dari username ya sama dengan password? Nah, untuk melihat hasilnya, di sini saya akan menggunakan dokumen titik .word ya. Jika teman-teman ingin menggunakan konsol titik log, ya silahkan. Dokumen titik urai hasil lalu titik koma. Kita refresh dulu saja. Nah, dia akan mengembalikan nilai true ya.
Jadi sekali lagi, operator ini akan memeriksa apakah dua nilai ya sama atau tidak. Ya jika sama, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah sekarang untuk password saya ganti. Password 123. Saya refresh. Nah dia akan mengembalikan nilai false. Ya kenapa? Karena username dan password itu nilainya berbeda. Ya nilai pertama adalah admin, nilai kedua adalah 123. Selain sama dengan, ini saya ganti dulu, saya kembalikan ke admin. Ya, selain dua sama dengan, itu ada tidak sama dengan. Ya, menggunakan operator tanda seru, kemudian sama dengan. Sekali lagi, ini dibaca tidak sama dengan. Kalau saya refresh, ya ini akan mengembalikan nilai false ya. Jadi ini kebalikan dari dua sama dengan. Kalau saya ganti 123, ya apakah nilai dari username ya tidak sama dengan password? Kalau saya refresh, ya dia akan mengembalikan nilai true ya, karena benar nilai dari username tidak sama dengan password, yaitu admin dan 123. Selanjutnya, ada operator menggunakan tiga sama dengan. Ya, tiga sama dengan seperti ini. Ini dibaca identik ya, atau sama dengan dan tipe datanya juga sama. Ya, jadi selain ya membandingkan nilainya ya, dia juga membandingkan tipe datanya. Kalau saya refresh, dia akan mengembalikan nilai false. Atau ini saya ganti, admin saya ganti 123. Ya, tapi ini saya bungkus dengan tanda petik ya. Ini artinya walaupun dia kelihatannya angka, ya tapi JavaScript ini menganggapnya bahwa ini adalah tipe data string. Ya, yang di bawah 123 ini akan dibaca sebagai data number ya atau angka. Kalau saya refresh, nah dia tetap mengembalikan nilai false ya. Ya kenapa? Karena operator ini ya selain menguji nilainya ya, dia juga menguji tipe datanya. Atau tidak identik. Tanda seru lalu dua sama dengan. Ya, operator ini akan memeriksa apakah dua nilai berbeda atau tipe datanya juga berbeda. Ini kebalikan dari tiga sama dengan ya. Kalau saya refresh, nah dia akan membalikan nilai true. Ya, jadi sedikit catatan di sini mengenai operator perbandingan. Untuk membandingkan nilai dan tipe datanya, ya maka gunakan operator perbandingan tiga sama dengan. Jadi selain membandingkan nilainya, dia juga membandingkan tipe datanya. Atau menggunakan tanda seru dua sama dengan. Agar nilai variabel yang kita uji itu akan menghasilkan nilai yang lebih akurat. Ya berbeda jika kita hanya menggunakan dua sama dengan seperti ini. Ya, dia hanya akan membandingkan nilai variabelnya. Ya, tapi tidak akan membandingkan jenis tipe datanya. Nah, selain ini, ada operator lebih besar. Kurung siku seperti ini. Nah, sekarang ini saya ganti 10. Di sini 5. Ya, apakah username lebih besar dari password? Ya, 10, 5. Kalau saya refresh, ya dia akan memberikan nilai true. Ya, kenapa? Karena kondisinya terpenuhi ya. Username lebih besar dari password.
nilai 10 lebih besar dari 5. Atau lebih kecil, ya apakah username lebih kecil dari password. Kalau saya refresh, false. Kenapa mengembalikan nilai false? Karena kondisinya sekarang itu tidak terpenuhi ya. Karena username-nya 10, password 5. Ya, sementara di sini pengujiannya username lebih kecil dari password. Atau di sini ada lebih besar sama dengan. Apakah username lebih besar sama dengan password? Kalau saya refresh, ya true ya. Username lebih besar dari password, yaitu 10 lebih besar dari 5. Kalau di sini saya ganti passwordnya 10, saya refresh, dia tak memberikan nilai true ya. Kenapa? Ketika kita menggunakan operator lebih besar sama dengan, yaitu akan startnya dari 10. Kalau saya ganti di sini 11, saya refresh, false. Atau lebih kecil sama dengan 10. Jika 9, baru dia menghasilkan nilai false. Ya. Nah, satu catatan di sini, jika kedepannya ya teman-teman ingin membuat sebuah variabel, diusahakan ketika membuat variabel itu ada kaitannya dengan nilai tersebut. Jadi kalau saya menggunakan username, kemudian nilainya 10, password 9 ini tidak sesuai dengan nilainya ya. Nilai 1. Ya, jadi itu mengenai operator perbandingan pada JavaScript. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.